Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2971. Begitu Stephen muncul, banyak orang mengelilinginya. Tuan Lin, apakah Anda tahu tentang faksi Kongtong? Tuan Lin, Anda harus menegakkan keadilan untuk faksi Kongtong. Melihat orang-orang di sekitarnya, Stephen berkata dengan kosong, klan naga adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Secara alami, keadilan akan ditegakkan, klan naga mengatur Wulin, dan faksi Kongtong adalah bagian dari Wulin, dan sekarang telah musnah. Klan naga pasti akan memberikan penjelasan untuk ini masalah, semua orang dapat yakin. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, semua orang baru ingat bahwa Stephen bukan lagi anggota klan naga, dan sekarang dia hanya anggota seni bela diri seperti mereka. Agak tidak pantas untuk Stephen untuk menegakkan keadilan bagi faksi Kongtong. Hei, aku lupa bahwa kamu tidak lagi berada di klan naga. Bagiku, kamu dan klan naga telah lama disamakan, kata teman lama Stephen, Guan Feibai dengan emosi. Semuanya, jangan tidak sabar, klan naga harus mendapat penjelasan pada pertemuan nanti, kata Stephen. Semua orang mengangguk, lalu bubar. Tuan Lin, faksi mana yang disinggung oleh faksi Kongtong, sehingga mereka dimusnahkan dalam semalam? Zhang San berjalan ke arah Stephen dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu detailnya, mari kita tunggu Dragon Clan mengatakannya, kata Stephen. Hei, meskipun Zhou Hao telah mempermalukanku berkali-kali, bagaimanapun juga kita semua berasal dari garis Taoisme yang sama. Sekarang Sekte Kongtong telah mengalami bencana seperti itu, aku merasa sangat tidak nyaman, Zhang San menghela nafas. Terlihat bahwa ia sangat menyayangkan kubu Kongtong. Stephen menepuk bahu Zhang San meskipun pria di depannya tidak cukup kuat, wilayahnya berada di luar jangkauannya. Pada pukul 8 pagi, semua pejabat senior klan naga muncul di ruang pertemuan pada waktu yang bersamaan. Wajah semua anggota senior klan naga sangat khusyuk, dan mereka tidak menyapa orang-orang yang hadir, dan langsung berjalan ke babak penyisihan grup. Silakan cepat dan duduk, rapat akan segera dimulai, kata Zhao Tuntian dengan mikrofon. Semua orang menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Setelah semua orang duduk, Zhao Tuntian berkata kepada semua orang dengan wajah serius, saya pikir semua orang harus tahu apa yang terjadi di faksi Kongtong pagi ini. Saya akan membuat laporan singkat tentang masalah ini sekarang. Di sini, Zhao Tuntian berhenti sejenak, saat, dan kemudian melanjutkan, antara jam 11 dan jam 12 pagi hari ini, faksi Kongtong diserang oleh orang kuat tak dikenal, dan serangan itu menyebabkan 200 semua 13 orang terbunuh, dan kemudian terjadi pembunuhan. Insiden terhadap Zhou Hao dan murid-muridnya di ibu kota kekaisaran, membunuh Zhou Hao dan 3 muridnya. Total korban tewas adalah 217. Dari staf luar faksi Tong hingga kepala dan tetua faksi Kongtong, semuanya adalah terbunuh. Ini adalah serangan kekerasan paling serius yang pernah dihadapi seni bela diri kerajaan naga sejak berdirinya klan naga. Perhatikan, kami mengirim kelompok kerja ke faksi Kongtong untuk menyelidiki kejadian malam itu. Setelah malam kerja keras oleh semua staf kami sekarang telah memahami beberapa informasi. Penyerang dalam serangan ini lebih dari atau sama dengan 36 orang. Orang-orang ini berseragam ketika mereka menyerang. Mereka naik dari berbagai daerah di Gunung Kongtong, membentuk pengepungan ke faksi Kongtong, dan melancarkan serangan ke faksi Kongtong sekitar pukul 10 pagi hari ini. Selama penyerangan, mereka menggunakan injekting sesuatu yang mirip dengan obat, sangat mengurangi kekuatan sebagian besar murid Sekte Kongtong. Para penyerang mengambil kesempatan ini untuk membantai semua murid dari Sekte Kongtong. Dilihat dari penyelidikan di tempat, para penyerang sangat kuat. Dan mereka sangat kejam, mereka tidak berniat untuk tetap hidup,
Mereka membasuh darah Kongtong Sekte dalam waktu sekitar setengah jam, perilaku mereka keterlaluan. Berbicara tentang ini, mata Zhao Tuntian telah mengungkapkan aura pembunuh yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang yang hadir juga menunjukkan niat membunuh. Dari kata-kata Zhao Tuntian, mereka bisa tahu bahwa murid-murid dari faksi Kongtong dibantai setelah diracun. Dapat dibayangkan betapa putus asanya mereka, dan mereka jelas mampu melawan. Ya, tapi karena narkoba, dia hanya bisa melihat dirinya dan murid-muridnya terbunuh. Meresepkan obat-obatan adalah sesuatu yang tidak membuat malu sebagian besar pejuang dalam seni bela diri, jadi bagi penyerang, semua orang tidak hanya marah. Setelah menerima laporan yang relevan, kami segera memberitahu Zhou Hao, kepala faksi Kongtong di ibu kota kekaisaran, tetapi menemukan bahwa kami tidak dapat menghubungi kepala minggu lalu. Ketika kami menemukan kepala Zhou mengikuti muridnya juga telah terbunuh. Total ada 4 murid yang dibawa ke ibu kota kekaisaran untuk menghadiri pertemuan oleh kepala Zhou, dan sekarang hanya ada 1 yang tersisa. Orang itu bernama Wang Stephen, dan dia saat ini terpisah perlindungan, kata Zhao Tuntian. Hanya 1 Wang Stephen yang tersisa. Bab 2972. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan adegan pengkhianatan Wang Stephen kemarin. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Mungkinkah pemusnahan faksi Kongtong ada hubungannya dengan Wang Stephen? Melalui penyelidikan kami telah menentukan bahwa Wang Stephen tidak dicurigai melakukan kejahatan. Alasan mengapa dia selamat adalah karena kebetulan kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya tadi malam. Dia berada di bawah pengawasan orang-orang kami. Zhao, kata Tuntian. Mendengar kata-kata Zhao Tuntian, semua orang merasa lega. Untungnya, satu-satunya bibit dari faksi Kongtong tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Jika tidak, faksi Kongtong akan sangat sengsara. Fraksi Kongtong selalu menjadi sekte terkenal dalam seni bela diri, dan selalu berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan stabilitas seni bela diri. Sekarang faksi Kongtong telah mengalami kecelakaan seperti itu. Semua rekan seni bela diri kita harus mencari keadilan untuk itu. Siapapun yang ada hubungannya dengan masalah ini, orang dan organisasi harus membayar harganya untuk ini. Zhao Tuntian dengan marah memukulkan tinjunya ke atas meja di depannya. Ledakan, suara teredam, seolah memukul hati semua orang, membuat hati semua orang bergetar. Saya, Zhao Tuntian, Kepala klan naga, bersumpah ke langit hari ini bahwa jika pelaku di balik layar tidak dapat ditangkap, maka saya tidak akan menjadi kepala klan naga. Zhao Tuntian berkata dengan keras. Kata-kata Zhao Tuntian mengejutkan semua orang, meskipun semua orang sangat marah. Zhao Tuntian bertaruh pada karir resminya, yang agak terlalu menakutkan. Namun, dari poin ini juga terlihat bahwa Zhao Tuntian sangat mementingkan kasus ini. Selain terkejut, semua orang lebih tersentuh. Dengan ketua klan naga seperti itu, bagaimana seni bela diri kerajaan naga bisa tidak stabil dan makmur? Saya umumkan bahwa klan naga akan segera membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Raja Naga Putih Xiao Chentian untuk menyelidiki kasus pemusnahan faksi Kongtong. Saya harap semua sekte seni bela diri dan master seni bela diri dapat membantu tim investigasi, dan sekte atau individu manapun dengan petunjuk yang efektif akan dihadiahi oleh klan naga. Zhao Tuntian berkata dengan keras. Balas dendam untuk faksi Kongtong. Teriak seseorang. Balas dendam untuk faksi Kongtong. Seseorang berteriak lagi. Dengan wajah cemberut, Zhao Tuntian melihat sekeliling kekerumunan yang marah di depannya, sedikit mengangguk, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara dari pembicara di ruang pertemuan. Zhao Tuntian mengerutkan kening dan melihat ke mikrofon, tidak ada yang aneh di mikrofon. Kemudian, sebuah suara tiba-tiba datang dari speaker. Halo, para pemimpin klan naga, dan tokoh-tokoh hebat di dunia seni bela diri. Petik 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir terdiam dan menatap Zhao Tuntian dengan heran. Zhao Tuntian menepuk mikrofon,
tetapi tidak ada suara yang keluar dari mikrofon. Merupakan kehormatan besar untuk berbicara dengan Anda pada saat seperti ini hari ini. Merupakan kehormatan besar bagi saya. Lagi pula, Anda mewakili seluruh dunia seni bela diri. Siapa kamu? Zhao Tuntian bertanya dengan keras. Jangan khawatir, Direktur Zhao, Anda akan segera tahu siapa saya, kata suara itu. Dari nada suaranya, sepertinya dia tersenyum. Semua orang mungkin bertanya-tanya siapa saya dan mengapa saya berbicara di sini, sama seperti Direktur Zhao kami. Biarkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Mari kita bicara tentang Sekte Kongtong yang dimusnahkan tadi malam. Setelah mendengar ini, semua orang berkata, "Ya, wajah tiba-tiba menjadi serius. Saya sangat senang memberitahu Anda bahwa faksi Kongtong tadi malam dimusnahkan oleh saya dan organisasi di belakang saya," kata suara dari pengeras suara. Dengan desir, semua orang berdiri dan menatap speaker di ruang konferensi. "Jika kamu laki-laki, jangan bersembunyi di balik mikrofon. Berdiri dan bicara," teriak Zhao Tuntian. Pada saat yang sama, Xiao Chentian di samping mengedipkan mata pada tongkat di sekelilingnya. Beberapa anggota staf berbalik dan segera pergi. Stephen duduk di auditorium, sedikit mengernyit. "Ini belum saatnya saya muncul, Direktur Zhao, kita akan bertemu suatu hari nanti. Alasan mengapa saya mengobrol dengan Anda hari ini adalah untuk memberitahu Anda satu hal. Oleh karena itu, tujuan kami adalah menyabot pertemuan Anda. Faksi Kongtong adalah yang pertama membunuh ayam dan monyet. Jika Anda menghentikan pertemuan dan berhenti berbicara tentang pemerintahan bersama seni bela diri, maka kita akan serangan berikutnya akan dihentikan. Jika Anda terus mengadakan pertemuan yang tidak berarti, maka saya dapat menjamin bahwa operasi pembunuhan pintu berikutnya akan segera terjadi, dan satu dari hanya 9 sekte yang tersisa akan menghilang dari dunia ini. Jika ada pemimpin yang mempertanyakan kemampuan kami, silakan berdiri sekarang, dan saya akan membiarkan Anda merasakan kemampuan kami," kata suara di speaker. Amitabha, dermawan ini sedikit terlalu percaya diri. "Saya, seorang sekte Buddha, ingin merasakan kemampuan Anda." Biksu Fakong mengatupkan kedua tangannya dan menjadi orang pertama yang berdiri. "Aku, Sekte Mei, juga ingin merasakan kemampuanmu. Aku, Sekte Wudang, juga ingin." Perwakilan dari berbagai sekte berdiri satu demi satu. "Menarik, ini menarik. Karena semua orang ingin merasakannya, saya akan segera membiarkan Anda merasakannya." "Oke, saya tidak bisa bicara lagi. Jika kita terus berbicara, orang-orang dari klan naga akan melacak lokasi saya. Saya harus ayo pergi. Sampai jumpa lain kali." "Omong-omong, aku lupa memberitahumu identitas kami. Sebenarnya, kami telah berteman lama dengan klan naga selama bertahun-tahun, tetapi kami menghilang untuk waktu yang lama. Setahun yang lalu, semuanya disebut kami membunuh naga untuk." Petik 2. Bab 2973. Pembunuh naga. Saat kedua kata ini keluar dari mulut lawan, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Stephen sangat terkejut saat ini. Tulong, ini adalah nama yang hilang selama setahun. Lebih dari setahun yang lalu, Tulong aktif dalam seni bela diri, dan tujuan terbesar mereka adalah melenyapkan klan naga. Belakangan, Zheng Bowen bergabung dengan Tulong, dan secara bertahap tumbuh menjadi tingkat atas Tulong. Di bawah bimbingan Zheng Bowen, Tulong telah membuat perubahan drastis dan menjadi hampir tidak berbahaya bagi masyarakat. Namun, semua ini berakhir dengan kemunculan Kai Hui. Kai Hui menangkap eksekutif tingkat tinggi Zheng Bowen dan Tulong, dan mengeksekusi orang-orang ini di depan umum dari semua pejabat pembunuh naga tingkat tinggi. Hanya Zheng Bowen yang selamat, dan Tulong dengan eksekusi publik itu benar-benar menghilang dari pandangan orang. Sekarang setahun telah berlalu dalam sekejap mata, Tulong benar-benar muncul kembali, yang tidak dapat dipercaya oleh banyak orang, dan mereka membantai faksi Kongtong begitu mereka muncul, yang menunjukkan bahwa mereka pasti menjadi lebih kuat selama periode menghilang.
Jika tidak, dengan kekuatan Tulong, sangat tidak mungkin untuk memusnahkan faksi Kongtong hanya dalam waktu setengah jam. Bajingan pembunuh naga berani melompat keluar lagi. Apakah kamu benar-benar ingin merasakan perasaan dimusnahkan sepenuhnya? Zhao Tuntian tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Namun, klakson tidak pernah berbunyi lagi. Pada saat ini, beberapa staf klan naga bergegas masuk, mendatangi Zhao Tuntian dan berkata, "Direktur, studio kami telah diretas, dan ketika kami mencoba untuk menentukan pihak lain telah pergi. Studio telah diserbu." Zhao Tuntian menatap bawahannya dengan wajah gelap dan berkata, "Saya ingin Anda menjawab saya, mengapa studio diserbu?" Karena studio penyiaran hanya memiliki sedikit fungsi, demi keamanan jaringan internal klan naga, kami mengisolasi studio penyiaran dari jaringan internal klan naga, dan pemantauan studio penyiaran menjadi jauh lebih lemah, yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Kami sekarang telah mengatur personel untuk meningkatkan studio sepenuhnya, dan menghubungkannya ke jaringan internal klan naga kami, berbagi firewall dengan jaringan internal, sehingga tidak akan pernah diserbu oleh pihak lain. Peretas lagi, kata staf klan naga. Wajah Zhao Tuntian sangat jelek. Meski penjelasan bawahannya sangat meyakinkan, namun bagi orang luar, Tulong justru mengatakan banyak hal dengan mikrofon naga di depan begitu banyak orang pada pertemuan penting klan naga, yang sama saja dengan tamparan besar. Klan naga itu berat. Beri aku perintah untuk segera menyelidiki naga itu, cari tahu semua informasi yang berkaitan dengan naga di masa lalu, dan tinjau lagi. Aku akan memberikan waktu 3 hari kepada Departemen Intelijen. Dalam 3 hari ini, aku ingin mengetahui informasi yang terkait ke naga. Saya tahu semua berita yang relevan, bahkan siapa penyapu di Tulong. Zhao Tuntian mengertakkan gigi. Ya, sekelompok staf klan naga menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Dan semuanya. Zhao Tuntian memandang orang-orang di depannya dan berkata, "Mulai sekarang, setiap anggota pembunuh naga akan diberi hadiah." Urutan hadiah tidak terbatas pada apakah pihak lain telah meninggalkan pembunuh naga. Raih mereka, Anda dapat membawanya ke klan naga dengan imbalan semua persediaan yang Anda butuhkan. Orang yang baru saja berbicara, selama seseorang dapat menangkapnya dan membawanya kepada saya akan memberi Anda 10 botol tertinggi jus kelas. Mendengar kata-kata Dewa Zautun, emosi orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba menjadi bersemangat. 10 botol jus buah bermutu tinggi terbatas dan mahal. Hanya mereka yang berstatus tertinggi yang berhak menggunakannya di sekte umum, dan mereka tidak menggunakan beberapa botol dalam setahun. 10 botol, permintaannya adalah hanya untuk menangkap satu orang, yang terlalu hemat biaya untuk semua orang. Sekarang saya mengumumkan bahwa pertemuan akan dilanjutkan. Apakah mereka tidak ingin mencegah kita untuk mengatur bersama? Kemudian kita akan menunjukkan kepada mereka tata kelola bersama. Topik kemarin akan berlanjut hari ini. Zhao Tuntian berkata dengan lantang. Semua orang duduk satu persatu, dan kemudian melanjutkan untuk mendiskusikan beberapa topik yang tersisa dari kemarin. Namun suasana pertemuan itu tidak sebaik sebelumnya. Beberapa orang tidak sabar untuk pergi dari sini untuk berburu para pembunuh naga, dan beberapa orang mengkhawatirkan situasi mereka. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, dan tidak ada bandingannya dengan upaya kolektif kemarin. Oleh karena itu, dalam suasana seperti itu, pertemuan berjalan sangat lambat dan hikmat. Pukul 11.30 siang, melihat rapat tidak bisa berjalan lancar, Zhao Tuntian hanya bisa mengumumkan penangguhan rapat dan memasuki istirahat makan siang. Bab 2974. Makan siang masih di kafetaria sebelumnya. Kafetaria sudah didekorasi ulang, dan tidak ada jejak perkelahian yang terjadi di sini kemarin. Zhao Tuntian masih berada di kamar pribadi yang sama dengan perwakilan dari 10 sekte teratas. Perbedaan dari kemarin adalah Zhou Hao telah pergi, dan ada tambahan Stephen. Stephen juga datang ke kamar pribadi. Perang melawan naga Tulong telah dimulai,
dan menghadapi lawan yang begitu kuat seperti Tulong, hanya kekuatan sekte yang dapat memainkan peran besar. Jadi Zhao Tuntian secara khusus memanfaatkan waktu makan siang untuk datang ke kotak perwakilan dari 10 besar sekte, dan berbicara dengan mereka berbicara tentang berurusan dengan pembunuh naga, dan meskipun Stephen hanya satu orang, kekuatannya tidak sebanding dengan gabungan 10 sekte teratas, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan sekecil itu. Ada satu orang lagi yang datang nanti, semua orang bisa makan sekarang dan mengobrol dengan santai, suasananya tidak boleh terlalu menekan, kata Zhao Tuntian. Apakah ada orang lain yang datang? Siapa yang datang? Li Feifan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan Tulong, kata Stephen. Semua orang menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka. Zheng Bowen masuk dari pintu. Stephen sudah lama tidak bertemu dengan Zheng Bowen, dan menemukan bahwa Zheng Bowen jauh lebih dewasa dari sebelumnya, dengan janggut bundar di wajahnya, dan dia telah berubah dari bakat muda menjadi pria tampan yang dewasa hanya dari penampilannya. Hai semuanya, Stephen, lama tidak bertemu. Setelah Zheng Bowen mengangguk bersama yang lain, dia berjalan ke arah Stephen dan memeluk Stephen. Melihat tindakan Zheng Bowen, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya orang ini memiliki hubungan yang dalam dengan Stephen. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Zheng Bowen ini, dia adalah Direktur Pusat Layanan Pensiun Kader Veteran Naga. Zhao Tuntian memperkenalkan Zheng Bowen kepada semua orang. Direktur Pusat Pelayanan Pensiun Kader Veteran. Setiap orang yang mendengar nama ini tercengang. Masuk akal bahwa orang ini memiliki hubungan yang begitu baik dengan Stephen. Bagaimana dia bisa ditugaskan ke tempat di mana dia tidak memiliki kekuatan nyata? Bowen adalah bos Tulong setahun yang lalu, kata Stephen. Bos pembunuh naga. Semua orang terkejut, dan ada perubahan besar dalam cara mereka memandang Zheng Bowen. Aku ingat, sepertinya ada berita seperti itu tahun lalu bahwa bos Tulong ditangkap dan ditembak. Kata Li Feifan bersemangat. Bowen adalah seorang agen rahasia di Tulong. Belakangan, misinya selesai. Kami mengatur metode yang tepat untuk membuatnya menghilang secara alami, jelas Zhao Tuntian. Jadi begitu, semua orang tiba-tiba menyadari. Semuanya, saya baru saja mendengar tentang kejadian hari ini. Saya juga sangat terkejut dengan kemunculan Tulong yang tiba-tiba, karena ketika saya menghilang, para pemimpin senior Tulong di samping saya hampir ditangkap dan para pemimpin senior itu semuanya ditangkap. Eksekusi, pembunuhan naga menderita pukulan yang menghancurkan, seluruh manajemen hampir menghilang, dan dalam pekerjaan pembersihan lanjutan, banyak orang yang membunuh naga ditangani dengan serius. Kami pernah berpikir bahwa pembunuhan naga tidak lagi memiliki bahaya sosial ya, pembunuh naga sudah berfungsi musnah oleh kami, dan sekarang Dragon Slayer muncul lagi. Jelaskan satu hal, yaitu, kekuatan baru telah mengambil alih pembunuhan naga. Zheng Bowen berkata dengan serius. Tulong, jadi orang-orang itu tidak mengancam lagi. Ada yang bertanya. Mungkin beberapa dari mereka masih buron, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang tidak penting. Tulong telah dieliminasi secara fungsional. Apa itu eliminasi fungsional? Artinya, pembunuh naga tidak lagi memiliki kekuatan untuk menimbulkan ancaman bagi klan naga, sehingga klan naga bahkan menyerah untuk terus membersihkan klan naga, tetapi sekarang pembunuh naga tiba-tiba muncul, dan telah menunjukkan kekuatan. Di luar masa lalu, maka kita harus fokus perhatikan, mengapa ada kekuatan baru yang mengambil alih pembunuhan naga. Apa pendapat mereka tentang Tulong? Zheng Bowen bertanya. Setelah mendengar kata-kata Zheng Bowen, semua orang saling memandang dengan cemas. Bowen, bicarakan spekulasimu. Petik 2, kata Zhao Tuntian. Tujuannya adalah untuk menghancurkan klan naga. Zheng Bowen berkata. Lalu mengapa mereka membujuk kita? Li Feifan bertanya. Mungkin, itu untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya. Zheng Bowen berkata.
Lalu apa tujuan mereka yang sebenarnya? Seseorang bertanya lagi. Tujuan sebenarnya mereka sudah sangat jelas, yaitu untuk mencegah pemerintahan bersama klan naga dan berbagai sekte seni bela diri. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menggunakan masalah ini untuk menyerang prestise naga. Klan saya pikir tujuan mereka mungkin beragam, dan berdasarkan informasi yang kami miliki saat ini, tidak cukup untuk mengetahui semua tujuan mereka, yang mengharuskan kami menggali sedikit dalam penyelidikan lanjutan. Kata Zheng Bowen. Semua orang menunjukkan ekspresi serius. Sejujurnya, kata-kata Zheng Bowen memberi mereka banyak inspirasi. Jadi, tidak masuk akal bagi kita untuk melacak naga itu, bukan? Tanya Zhao Tuntian. Secara teoritis, ini masalahnya, karena menurut kesimpulan saya, pihak lain mungkin hanya menggunakan cangkang pembunuh naga untuk merasionalisasi perilaku mereka, sehingga kita tidak akan meragukan bahwa mereka memiliki identitas lain, kata Zheng Bowen. Ini langkah yang bagus, kata Stephen dengan mata menyipit. Apa yang terjadi di ruang konferensi barusan telah berhasil membangkitkan kemarahan klan naga, dan membuat Zhao Tuntian secara terbuka mengeluarkan perintah hadiah untuk pembunuhan naga. Berapa banyak tenaga dan sumber daya material dari seluruh Wulin dan klan naga yang terbuang percuma. Kata-kata Zheng Bowen saat ini sangat penting bagi semua orang. Bab 2975. Hanya sedikit orang yang benar-benar serius untuk makan siang, dan semua orang berpikir untuk membunuh naga. Stephen tidak makan siang, dan langsung meninggalkan kotak bersama Zhao Tuntian dan Zheng Bowen, dan pergi ke ruang pertemuan terpisah. Saya pikir kekuatan yang mendominasi dan membunuh naga kemungkinan besar adalah pohon kehidupan. Petik 2. Stephen mengungkapkan pemikirannya kepada semua orang di ruang konferensi. Mengapa kamu mengatakan itu? Zhao Tuntian bertanya. Alasan mengapa kami mengadakan pertemuan ini adalah untuk menangani terlalu banyak orang seni bela diri yang berpartisipasi dalam perselisihan di dunia bawah tanah, dan alasan dari situasi ini adalah pohon kehidupan menyerang dunia bawah tanah di seluruh dunia. Infiltrasi, dan jika pertemuan kita berhasil, pasti akan sangat mempengaruhi infiltrasi pohon kehidupan, jadi mereka punya banyak alasan untuk mencegah pertemuan kita berlangsung. Dan pada saat yang sama, jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang klan naga, itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Ini pasti bermanfaat dan tidak berbahaya bagi mereka. Lagi pula, sebelum menerima jus, klan naga telah melawan mereka selama hampir 2 tahun. Stephen berkata dengan serius. Saya setuju dengan pandangan Stephen bahwa hanya pohon kehidupan yang dapat memusnahkan sebuah sekte dalam waktu sesingkat itu, kata Zheng Bowen. Tapi kita tidak punya bukti. Dan bahkan jika kita punya bukti, itu percuma. Setelah insiden di Grand Canyon, Colorado, pohon kehidupan telah lama berada dalam keadaan setengah tak terlihat. Untuk berpisah aset mereka, negara telah memasang berbagai jenis perangkat pada mereka. Nama seperti itu, bahkan jika ada satu hal lagi sekarang, itu akan berdampak sangat kecil pada mereka, kata Zhao Tuntian. Jadi sekarang tidak masalah siapa dalang sebenarnya di balik layar. Apa yang harus kita lakukan adalah menemukan kelompok orang ini dan mengirim mereka ke barat untuk bertemu dengan Sang Buddha. Stephen berkata dengan nada tatapan membunuh di wajahnya. Bagaimana cara menemukannya? Zhao Tuntian bertanya. Baru saja mereka penuh dengan kata-kata. Selama mereka bekerja sama dengan kita, mereka akan membunuh mereka, jadi. Cara termudah adalah memancing musuh untuk dikirim. Sekarang ada 9 dari 10 sekte teratas. Tujuan mereka harus jadi itu akan menjadi salah satu dari 9, atau bahkan beberapa. Jadi kita hanya perlu menempatkan kekuatan yang cukup di antara 9 sekte ini, dan tidak peduli sekte mana yang mereka serang, mereka pasti akan datang dan pergi. Stephen berkata, hal-hal yang dapat kita pikirkan, tidak bisakah Master di belakang layar memikirkannya? Dan kami memerintahkan naga di mana-mana untuk melindungi 9 sekte. Jika mereka telah mengamati 9 sekte,
mereka harus mengetahui situasi 9 sekte saat ini. Sekte. Kekuatannya sangat kuat, dalam keadaan seperti itu, mereka seharusnya tidak dapat menyerang 9 sekte besar. Xiao Chentian yang diam selama ini tiba-tiba menyela. Mendengar kata-kata Xiao Chentian, semua orang berpikir keras. Apakah mereka memiliki tujuan lain untuk menghancurkan faksi Kongtong? Stephen tiba-tiba bertanya. Apakah ada tujuan lain? Bukankah itu untuk mencegah kita bekerja sama dengan 10 sekte teratas? Kata Zhao Tuntian. Ya, kami selalu berpikir begitu, dan hari ini mereka meretas sistem penyiaran klan naga, tampaknya untuk mengkonfirmasi hal ini, tapi semuanya, bayangkan saja, betapa kuatnya seni bela diri klan naga. Negara ini tempat seni bela diri paling berkembang di dunia. Negara yang begitu kuat membawa kepercayaan diri mutlak. Siapapun yang ingin mengancam atau mengintimidasi seni bela diri kerajaan naga pada akhirnya akan ditentang dan diserang balik oleh seni bela diri. Pelakunya di balik adegannya tidak mungkin salah. Mengetahui hal ini, sangatlah bodoh ingin membunuh satu sekte untuk mencegah sekte lain memerintah bersama seni bela diri dengan klan naga. Bahkan lebih buruk daripada menghabiskan uang untuk membeli sekte ini. Anda seharusnya memilikinya terlihat perwakilan dari pihak lain. Tidak ada yang mundur saat menghadapi ancaman dari pihak lain, jadi jelas tujuan pihak lain belum tercapai, bahkan bisa dikatakan gagal total. Jadi menurut saya bahwa penghancuran Kongtong oleh pihak lain tujuannya mungkin bukan seperti yang kita pikirkan sekarang. Stephen berkata dengan serius. Masuk akal. Zhao Tuntian mengangguk dengan serius. Saya juga berpikir bahwa Stephen benar. Jika kita melihat situasi saat ini, gelombang pertama tindakan lawan jelas gagal total. Niat lawan untuk menyerang kita secara tidak sengaja, tetapi gelombang pertama tindakan benar-benar gagal. Ini logis. Tidak masuk akal, tidak mungkin menahan langkah besar, tapi ternyata tidak berpengaruh sama sekali, kata Zheng Bowen juga. Maka segalanya menjadi lebih rumit sekarang. Apa tujuan mereka yang sebenarnya? Jika menghilangkan sekte Kongtong bukan untuk mencegah kita memerintah dunia seni bela diri dengan 10 sekte teratas, lalu apa tujuan sebenarnya mereka? Xiao Chentian bertanya dengan penuh perhatian. Saya tidak tahu tentang itu. Stephen mengangkat bahu dan berkata, semua yang kita bicarakan sekarang adalah kesimpulan, selama ada tautan yang salah di dalamnya, itu akan membuat seluruh kesimpulan kita tidak dapat dipertahankan. Sekarang kita ken informasi yang kami peroleh terlalu sedikit, jadi hanya ada dua hal yang bisa kami lakukan selanjutnya, satu melacak personel yang membantai naga, dan yang lainnya membiarkan pertemuan kami berlanjut, apapun yang terjadi, mereka akan menghancurkannya. Fraksi Kongdong, salah satu tujuannya pasti untuk mempengaruhi kemajuan pertemuan kita. Saya menyarankan agar kita mencapai hasil pada pertemuan sore ini dan sepenuhnya menerapkan masalah tata kelola bersama, dan kemudian kita akan melihat langkah pihak lain. Saya setuju, karena pihak lain. Jika Anda tidak ingin pertemuan kita berjalan lancar, maka biarkan pertemuan berjalan lancar. Kata Xiao Chentian. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Stephen. Kata Zheng Bowen. Bab 2976. Beberapa orang lain yang hadir juga setuju. Oke, kalau begitu, mari kita perjuangkan hasil sore ini. Ngomong-ngomong, Lao Xiao, berbalik dan terus mengirim lebih banyak pasukan untuk memasuki sekte utama. Karena pihak lain telah membuat kata-kata kasar, maka kita harus menjaga melawan konsekuensi yang mungkin terjadi. Serangan. Jika 9 sekte masih dihancurkan setelah pihak lain mengucapkan kata-kata kasar, maka klan naga kita tidak akan memiliki wajah untuk terus mengelola seni bela diri. Kata Zhao Tuntian. Aku akan mengaturnya. Xiao Chentian mengangguk. Ketika Stephen mendengar ini, dia tidak tahu mengapa, dan selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Pertemuan kecil di ruang konferensi kecil berakhir dengan cepat. Pada pukul 2 siang,
rapat di ruang konferensi besar resmi dilanjutkan. Dibandingkan dengan pagi hari, suasana pertemuan pada sore hari jauh lebih meriah. Tampaknya karena mereka tahu siapa pelakunya di balik layar, semua orang menjadi sangat bersatu. Alasan mengapa pertemuan awal tidak berkembang adalah karena semua pihak telah merencanakan kepentingan yang lebih besar untuk diri mereka sendiri, tetapi pada sore hari, ketika musuh ada di depan mereka, semua orang menyerah dengan tepat. Dengan demikian, pertemuan itu berjalan sangat lancar. Hanya dalam 3 jam, pertemuan tersebut dengan cepat mencapai hasil. Perwakilan dari berbagai sekte, serta tokoh seni bela diri terkenal, menandatangani dokumen bersama dengan Zhao Tuntian, Direktur Klan Naga. Dokumen ini akan berdampak besar pada seni bela diri dalam beberapa tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa itu menentukan tren seni bela diri dalam beberapa tahun ke depan. Klan Naga, 9 sekte, dan selebritas seni bela diri dari seluruh dunia akan bersama-sama mengatur seni bela diri tahun ini, dan seni bela diri akan menjadi lebih terstandarisasi di bawah pemerintahan bersama orang-orang ini. Dengan penandatanganan dokumen semacam itu, Klan Naga juga mengumumkan bahwa mereka akan melakukan kampanye khusus 6 bulan untuk membasmi gangster dan kejahatan di Wulin, yang bertujuan untuk menyingkirkan beberapa sampah di Wulin dan mengatur perilaku Wulin. Rakyat, 9 sekte dan semua selebritas seni bela diri utama mengumumkan dukungan tanpa syarat mereka untuk tindakan khusus pada saat yang sama, dan mereka akan bekerja sama dengan Klan Naga untuk melakukan tindakan khusus dengan tujuan melakukan pemeriksaan diri terhadap seni bela diri. Tindakan khusus seperti itu telah mendapat perlawanan besar di masa lalu. Sejujurnya, seni bela diri adalah berkelahi, membunuh dan membunuh. Pejuang seni bela diri mana yang berani mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun? Misalnya berkelahi, hal semacam ini biasa terjadi dalam seni bela diri, dan tidak ada yang peduli tentang itu, tetapi dalam hal hukum, dia memang telah melanggar hukum, dan operasi khusus Klan Naga ini, selama Anda telah melakukan kejahatan, Anda pada dasarnya akan ditangani, dan beberapa masih termasuk dalam penyelesaian pasca musim gugur. Jadi, setiap operasi khusus sebenarnya adalah konfrontasi antara Klan Naga dan seni bela diri. Dulu, Klan Naga selalu menjadi pemenang, namun meski begitu masih banyak ikan yang lolos dari jaring, tidak ada alasan lain, itu semacam perlindungan Wulin. Setelah dimulainya operasi khusus, seluruh Wulin akan segera dipelintir menjadi satu tali, dan semua orang akan bekerja sama untuk bertahan hidup di bawah tekanan tinggi Klan Naga. Semua sekte utama dan pembudidaya biasa akan saling membantu saat ini, dan beberapa pembudidaya biasa mengalami kecelakaan. Saya bersembunyi di sekte dan mengganti nama saya. Beberapa orang di sekte mengalami kecelakaan dan meninggalkan sekte secara langsung dan bersembunyi di kelompok pembudidaya biasa, dan pembudidaya biasa lainnya akan membantu merawat mereka. Dalam keadaan seperti itu, setiap operasi khusus akan membuat hubungan antara Wulin dan Klan Naga tegang dan buruk, dan setiap operasi khusus tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Klan Naga hanya dapat menangkap beberapa kejahatan keji, dan tidak ada yang membantu. Untuk beberapa pembudidaya yang kesepian dan janda, itu saja. Untuk beberapa pejuang yang memiliki hubungan baik yang kejahatannya tidak terlalu serius, Klan Naga tidak pernah bisa berbuat cukup. Tapi operasi khusus ini, situasinya sangat berbeda. Seni bela diri telah sepenuhnya terbagi, dan 9 sekte mewakili ortodoksi seni bela diri. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama menguasai seni bela diri dengan Klan Naga, yang berarti bahwa mereka akan membantu Klan Naga untuk berpartisipasi dalam operasi khusus. Di masa lalu, jika Anda melakukan kejahatan oleh pembudidaya biasa, Anda dapat bersembunyi di beberapa sekte, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Sekte 9 Gerbang dan beberapa master seni bela diri terkenal juga mengirimkan ultimatum ke sekte utama Kerajaan Naga. Tidak sekte diizinkan untuk menyembunyikan penjahat, dan selebritas seni bela diri akan menyerang sekte tersebut. Di masa lalu, itu hanya serangan Klan Naga.
Bahkan jika beberapa sekte ditemukan menyembunyikan penjahat, mereka didukung oleh sekte lain dan tokoh seni bela diri terkenal. Seni bela diri, tanpa bantuan sekte seni bela diri, tanpa alasan bela diri terkenal master seni, setelah ditangkap oleh klan naga, konsekuensinya sama sekali tidak mungkin didenda dan dilarang mendaftar untuk jangka waktu tertentu. Sangat mungkin seluruh sekte akan masuk daftar hitam dan menjadi bengkok. Itu akan terlalu menyedihkan. Oleh karena itu, di bawah deklarasi ketiga pihak, tindakan khusus semacam itu dengan cepat dilakukan ke semua bagian seni bela diri. Bab 2977. Saat ini, hanya 1 hari telah berlalu sejak klan naga menandatangani dokumen seni bela diri bersama dengan sekte utama dan master seni bela diri terkenal. Klan naga mulai membentuk tim aksi khusus bersama dengan berbagai sekte dan pakar seni bela diri terkenal. Tim dengan cepat dibentuk dan dikirim kemana-mana. Pada dasarnya, komponen dari masing-masing tim meliputi klan naga, berbagai sekte, dan ahli bela diri terkenal. Orang-orang ini pergi ke daerah di bawah yurisdiksi berbagai sekte untuk melakukan operasi anti kejahatan dan kejahatan di daerah setempat, yang ditakdirkan untuk membuat kejahatan lokal tidak terlihat. Pada saat yang sama, lebih banyak prajurit dan senjata dari klan naga juga memasuki berbagai sekte. Karena pembentukan tim aksi khusus, sebagian besar pasukan elit dari berbagai sekte dimobilisasi, yang secara langsung menyebabkan penurunan kekuatan pertahanan masing-masing sekte. Eselon atas klan naga khawatir Tulong akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang beberapa sekte, jadi mereka mengirim lebih banyak orang dan senjata ke berbagai sekte. Dari segi personel, klan naga tidak akan memberikan banyak. Klan naga yang paling kuat bukanlah prajuritnya sendiri, tetapi beberapa senjata melawan prajurit. Pengendalian senjata-senjata ini oleh personel yang relevan dapat menyebabkan kerusakan besar pada prajurit. Kali ini, untuk memastikan keamanan berbagai sekte, klan naga tidak segan-segan mengeluarkan banyak barang di bagian bawah kotak. Menurut daftar distribusi senjata yang diumumkan oleh klan naga ke berbagai sekte, klan naga telah mendistribusikan total lebih dari 5 miliar senjata dan peralatan berteknologi tinggi ke berbagai sekte. Bawa peralatan ini ke Afrika, dan bahkan taklukkan banyak negara. Sekarang, semua senjata ini dirakit di garnisun berbagai sekte. Kombinasi petarung naga dan senjata berteknologi tinggi telah sangat meningkatkan kekuatan pertahanan berbagai sekte, yang tampaknya telah mencapai nilai tertinggi dalam sejarah. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Tuntian mengeluarkan pernyataan menentang Wulin sebagai kepala klan naga. Isi pernyataannya sangat sederhana, hanya ada 2 bagian. Satu, berharap agar orang-orang seni bela diri dapat mengatur perilaku mereka sendiri, tidak memulai jalan kejahatan, dan tidak membantu pelaku kejahatan, dan yang lainnya adalah berharap bahwa semua seni bela diri dapat bergabung dalam aksi berburu dan membunuh naga, petunjuk apapun, atau penangkapan langsung anggota pembunuh naga. Akan menerima hadiah besar. Di akhir pernyataannya, Zhao Tuntian secara agresif menembaki Tulong. Tulong, jika kamu pikir kamu sudah memiliki kemampuan untuk mengancam seni bela diri, maka berdiri dan lawan klan naga dengan jujur, dan bertarunglah dengan seni bela diri dengan bermartabat. Klan naga kita, seni bela diri kerajaan naga kita tidak akan pernah menjadi takut pada organisasi atau individu manapun, mereka tidak terancam oleh siapapun. Klan naga dari sekte Kongtong pasti akan melaporkan. Jika semua anggota klan naga tidak ingin mati karena tindakan klan naga, mereka harus segera mundur dari klan naga dan menyerah ke departemen klan naga setempat. Klan naga hanya memberikan ini selama 3 hari. Jika Anda masih tinggal di Tulong setelah 3 hari, hanya ada satu hasil, dan itu adalah pergi ke neraka dengan level tinggi. Itu kader yang membantai naga. Pernyataan pembunuhan menyebar ke seluruh kerajaan naga dalam waktu yang sangat singkat, membuat seluruh seni bela diri kerajaan naga bergetar. Pada saat yang sama, tragedi faksi Kongtong menyebar ke seluruh kerajaan naga. Tidak ada yang mengira bahwa sekte Kongtong, salah satu dari 10 sekte teratas, akan musnah,
dan Tulong yang telah lama menghilang yang melakukan ini. Begitu Tulong bergerak, salah satu dari 10 sekte teratas dihancurkan. Kekuatan serangan semacam ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Namun meski begitu, tetap tidak bisa menghentikan semangat masyarakat untuk berburu dan membunuh Komodo. Klan Naga telah mengeluarkan dokumen, siapapun yang dapat menangkap anggota pembunuh naga akan mendapat banyak hadiah, dan ada poin terpenting dalam dokumen ini, yaitu semua penjahat dalam seni bela diri dapat memilih untuk melakukan kejahatan dan membuat perbuatan baik, dan mereka yang melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan baik penghargaan itu berasal dari Tulong. Selama Anda dapat menangkap pembunuh naga, menangkapnya dianggap sebagai layanan yang berjasa, Anda tidak hanya dapat menghindari hukuman, tetapi selama orang yang Anda tangkap cukup berat, Anda bahkan dapat diberi hadiah. Ini jelas merupakan godaan besar bagi orang-orang seni bela diri yang telah melakukan kejahatan. Beberapa orang mungkin melakukan kejahatan karena dorongan hati, dan mereka sangat menyesal, tetapi mereka tidak ingin masuk penjara. Dalam hal ini, klan naga memberi mereka jalan keluar. Prajurit berdosa berbondong-bondong mendatangi mereka. Tuntian benar-benar pandai dalam permainan ini. Duduk di rumahnya, Stephen tidak bisa tidak memuji dokumen yang dikeluarkan oleh klan naga di tangannya. Menurutnya, klan naga membuat syarat seperti itu untuk pelayanan yang berjasa. Ini jelas seperti cahaya terang dalam kegelapan bagi para pejuang kriminal itu. Awalnya, semua orang panik sepanjang hari menghadapi operasi khusus yang begitu parah oleh klan naga, tetapi sekarang ada kesempatan untuk melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan baik, jadi mengapa tidak keluar semua untuk menangkap anggota pembunuh naga? Langkah ini sama saja dengan mengerahkan kekuatan para prajurit bermasalah dalam seni bela diri kerajaan naga. Ini tidak hanya akan menghilangkan tekanan besar pada klan naga, tetapi juga menyelesaikan hubungan tegang antara klan naga dan orang-orang ini. Kemungkinan mereka tidak akan terus menjadi bandit, sehingga hubungan di antara mereka secara alami tidak akan terlalu tegang. Kekuatan seluruh seni bela diri, kekuatan pro dan kontra dari dua faksi dapat dikatakan telah dimobilisasi. Bab 2978. Ini belum pernah terlihat dalam seni bela diri di masa lalu. Fisik birokrasi yang korup dari klan naga ditakdirkan untuk bersikap superior saat menghadapi berbagai sekte. Klan naga mungkin dapat memerintahkan Wulin untuk melakukan sesuatu, tetapi biarkan semua orang lakukan yang terbaik. Sulit untuk melakukan sesuatu, tetapi kali ini, semua orang mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu untuk klan naga, dan tidak ada yang kendur, karena apapun kebutuhan Anda, klan naga dapat memuaskan Anda. Stephen mengesampingkan dokumen klan naga dan melihat ke depannya. Li Feifan dan Zhang San sedang duduk di hadapannya. Karena pertemuan berakhir, keduanya berencana untuk kembali ke sekte masing-masing. Kali ini mereka datang ke rumah Stephen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen. Setelah kamu kembali, cobalah untuk meminimalkan keluar. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, yang terbaik adalah tetap di sekte. Tidak ada yang tahu kapan Tulong akan menyerang sekte mana, jadi perlu berhati-hati. Stephen dengan serius mendesak, "Jangan khawatir, aku tidak akan bisa keluar setelah aku kembali," kata Li Feifan sambil menepuk dadanya. "Aku pada dasarnya tidak keluar biasanya," kata Zhang San sambil tersenyum. "Zhang San, kamu dan aku sama sekali tidak khawatir, tapi orang ini membuatku sedikit khawatir." Stephen tersenyum dan menunjuk ke arah Li Feifan. "Mengapa saya tidak membuat orang merasa nyaman? Saya juga seorang pemuda yang bercita-cita tinggi yang rajin berlatih seni bela diri, oke?" kata Li Feifan tidak puas. "Siapa yang kehabisan air pecah di tengah malam untuk bertemu netizen? Saya ingat guru tidak membiarkan kita keluar saat itu, bukan?" tanya Stephen. Raut wajah Li Feifan sedikit berubah, dan dia berkata dengan agak malu. "Saat itu berbeda. Apakah sangat tinggi?" Li Feifan bertanya dengan ngeri. "Duan Suiliu tidak kuat saat ini, bagaimana Anda bisa mengatakan kemungkinannya tidak tinggi?" Stephen bertanya.
Itu benar. Li Feifan menggaruk kepalanya dengan mencibir. Dia sama sekali tidak marah atas apa yang dikatakan Stephen tentang kurangnya kekuatan Gus Huiliu, karena itu benar, dan kamu, Stephen, juga berasal dari Gus Huiliu. Kuat, tetapi apakah Anda tidak mendapat bantuan? Zhang San, kamu harus lebih berhati-hati. Katakan pada kepalamu bahwa faksi Wudang lemah sekarang, tetapi memiliki reputasi terbesar. Kemungkinan Tulong akan menyerangmu adalah 30%, kedua setelah air yang terputus. Tanda seru. Stephen mendesak Zhang San lagi. Terima kasih, Tuan Lin, telah mengingatkan saya. Saya pasti akan memberitahu kepala junior ketika saya kembali, kata Zhang San. Yah, sudah hampir waktunya. Saya telah mengatur kendaraan khusus untuk Anda. Mereka akan membawa Anda ke bandara. Anda dapat menggunakan jet pribadi saya. Dia akan membawa Zhang San kembali ke Wudang terlebih dahulu, dan kemudian membawa Anda kembali ke kota Sanfo, Feifan. Kata Stephen. Oke, ayo pergi dulu. Li Feifan berdiri bersama Zhang San dan berkata. Stephen bangkit dan menyuruh keduanya ke pintu, melihat mereka masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya pergi, Stephen juga meninggalkan rumahnya dengan mobil dan pergi ke markas Dragon Clan. Ketika dia datang ke markas klan naga, Stephen tidak hanya bertemu dengan pejabat senior klan naga, tetapi juga bertemu dengan Wang Stephen, yang memiliki nama yang sama dengannya tetapi memiliki kehidupan yang berbeda. Wang Stephen mengenakan jas, dan dengan kulitnya yang tampan, itu benar-benar dapat menarik banyak gadis. Setelah Stephen mengangguk kepada semua orang, dia menemukan tempat duduk dan duduk. Stephen, saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini, terutama untuk menanyakan pendapat Anda tentang pembangunan kembali faksi Kongtong. Yang kami maksud di sini adalah bahwa faksi Kongtong harus segera dibangun kembali, sehingga dapat lebih menunjukkan sikap berani kita terhadap naga. Membunuh. Sikap, kata Zhao Tuntian. Bangun kembali segera. Apakah ada orang? Stephen bertanya. Selain kemudi utama dari faksi Kongtong, ada banyak subkemudi di tempat lain. Kami dapat mentransfer beberapa orang dari subkemudi untuk membentuk kemudi utama faksi Kongtong baru. Ini adalah serangan balik yang sangat kuat. Zhao, kata Tuntian. Tidak apa-apa. Tapi apa gunanya orang ini? Stephen menunjuk Wang Stephen. Wajah Wang Stephen sedikit kaku, tapi dia tidak menentang Stephen. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di kepala faksi Kongtong. Meskipun karakternya tidak baik, dia kuat dalam dirinya sendiri, dan yang terpenting adalah memiliki kulit yang bagus. Jelas, orang seperti itu tidak bisa lebih cocok untuk digunakan sebagai fasad. Kata Zhao Tuntian. Jadi, kamu berencana menjadikannya kepala sekte Kongtong? Stephen bertanya dengan setengah tersenyum. Ya, Zhao Tuntian mengangguk. Stephen akhirnya tertawa. Dia memandang Wang Stephen dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, yang menipu Tuan dan memusnahkan leluhur, akhirnya menjadi pewaris sekte, hahaha. Wajah Wang Stephen memalukan, tapi dia tetap tidak berani membantah, karena di matanya, Stephen sudah setara dengan alien. Lagi pula, siapa orang normal yang bisa terbang, dan yang matanya bisa bersinar? Bab 2979. Meskipun Stephen menganggap itu tidak masuk akal, pada akhirnya klan naga benar-benar memutuskan untuk membiarkan Wang Stephen menjadi kepala sekte Kongtong. Dengan cara ini, Wang Stephen berubah dari bajingan sekte menjadi pemimpin sekte. Ini benar-benar dapat digambarkan sebagai ketidakkekalan hidup, usus besar membungkus usus kecil. Faktanya, klan naga tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam pengangkatan dan pemecatan kepala sekte, karena prinsip ini ditetapkan pada awal klan naga, terutama untuk menenangkan hati berbagai sekte. Sebaliknya jika naga klan dapat campur tangan dalam penunjukan dan pembubaran sekte, lalu biarkan milik Anda sendiri. Jika orang kepercayaan adalah kepala setiap sekte, maka seluruh dunia seni bela diri adalah milik klan naga. Namun kali ini ada beberapa pengecualian,
semua orang yang memimpin fraksi Kongtong sudah mati, dan semua yang berhak mengangkat dan memberhentikan kepala sudah tidak ada, dan ada beberapa anggota subhelm. Penyaringan, atau beberapa semacam pemungutan suara demokratis, hari bunga bakung akan dingin saat seorang pemimpin ditemukan. Arti dari klan naga sangat jelas. Sekte Kongtong harus segera dibangun kembali. Dengan cara ini, di satu sisi, mencerminkan kemampuan klan naga, dan di sisi lain, juga mencerminkan semangat kerajaan naga. Seni bela diri yang tidak takut kesulitan. Wang Stephen, upacara suksesi Anda akan diadakan di kemudi utama faksi Kongtong dalam 3 hari. Pada saat itu, kami akan mengatur tokoh seni bela diri yang cukup penting bagi Anda untuk pergi ke tempat kejadian untuk menonton upacara. Pada saat yang sama, klan naga juga akan mengirimkan rombongan yang dipimpin oleh Raja Naga Putih. Tim pengawas upacara akan melakukan yang terbaik untukmu di tempat kejadian. Stephen, apakah kamu ingin pergi juga? Lagi pula, kamu sekarang adalah bela diri nomor 1 artis. Dan jika tebakan saya benar, pertempuran untuk yang terkuat di dunia akan segera dimulai. Mungkin Anda dapat menggunakan masalah ini untuk menciptakan momentum bagi diri Anda sendiri. Zhao Tuntian menatap Stephen dan bertanya. Pertempuran yang terkuat di dunia akan memakan waktu lebih dari setengah bulan, jangan khawatir, tapi aku bisa pergi ke faksi Kongtong. Stephen mengangguk dan berkata, meskipun musuh dari pembantaian naga adalah klan naga, dan dia bukan anggota klan naga, tapi dia telah memutuskan bahwa pembunuhan naga mungkin terkait dengan pohon kehidupan, dan pembunuhan naga menghancurkan faksi Kongtong, dan sekarang faksi Kongtong dibangun kembali, jadi dia harus mengirim seorang platform untuk Kongtong untuk menunjukkan orang-orang yang membunuh naga dan memberikan kemungkinan kehidupan orang-orang di pohon lihat. Yah, daftar penonton telah ditentukan sebelumnya. Wang Stephen, biarkan kamu menjadi kepala faksi Kongtong untuk menebus dosa-dosamu. Semua orang akan melihat apa yang kamu lakukan 2 hari yang lalu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus, jika Anda melakukannya dengan baik, dan faksi Kongtong bangkit kembali di bawah tangan Anda, maka saya tidak akan menyalahkan masa lalu. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, akan ada keluhan di sekte, dan faksi Kongtong juga akan jatuh karena Anda. Lalu aku akan membuatmu membayar harganya. Zhao Tuntian memperingatkan Wang Stephen. Aku tahu. Wang Stephen mengangguk. Saat ini, pemikirannya sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia ingin menginjak Stephen untuk membuat namanya terkenal, tetapi kemudian menemukan bahwa Stephen terlalu kuat. Saya benar-benar putus asa tentang masalah ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa faksi Kongtong mengalami bencana yang tidak terduga, dan dia juga dipilih oleh klan naga sebagai kepala faksi Kongtong, yang segera mempromosikannya dari seorang seniman bela diri yang tidak dikenal menjadi kepala 10 sekte teratas. Belum lagi menjadi terkenal, tapi pasti dianggap terkenal, dan tujuannya telah tercapai. Di masa depan, orang akan tahu bahwa selain Stephen, ada pemimpin lain dari faksi Kongtong di Longguo bernama Wang Tahu Nasib. Ini tidak diragukan lagi merupakan hasil yang sangat bagus, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai desa lain, jadi dia pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pemimpin, karena hanya dengan cara ini reputasinya dapat benar-benar diamankan. Pertemuan berakhir dengan cepat, dan Stephen dan Xiao Chentian setuju untuk membawa pesawat klan naga ke faksi Kongtong lusa untuk berpartisipasi dalam upacara akbar di mana Raja Ratu Stephen mengambil alih sebagai kepala faksi Kongtong. Pada saat yang sama, dengan bantuan klan naga, faksi Kongtong mengirim surat undangan ke semua sekte seni bela diri dan ahli seni bela diri terkenal, mengundang mereka untuk menghadiri upacara tersebut. Sekte utama dan master seni bela diri bahkan tidak perlu disambut oleh klan naga. Setiap orang secara sukarela berpartisipasi dalam upacara suksesi kepala sekte Kongtong, karena di mata mereka, saat ini, seluruh kerajaan naga Wulin memiliki musuh bersama, Tulong. Faksi yang menonton upacara mewakili dukungan untuk faksi Kongtong,
dan itu juga merupakan protes diam-diam terhadap pembunuhan naga. Dunia seni bela diri yang berkembang pesat dianggap menetap. Sore itu, Stephen menerima undangan lain. Dia sudah lama menunggu undangan ini, dan sekarang akhirnya tiba. Undangan ini datang dari panitia penyelenggara pertempuran terkuat di dunia. Tuan Stephen yang terhormat, sebagai pemenang tempat kedua di Armageddon Asia, kami dengan tulus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia yang diadakan di Republik Telunsu di Afrika pada bulan XX. Orang di sisi lain ujung telepon dengan antusias berkata kepada Stephen. Bab 2980. Akhirnya di sini. Sejujurnya, Stephen telah lama menunggu pertempuran terkuat di dunia. Dia harus membuktikan dirinya dalam pertempuran terkuat di dunia ini dan memberitahu semua orang bahwa orang terkuat di dunia adalah dirinya sendiri. Stephen adalah orang yang sangat ambisius dengan keinginan kuat untuk menang. Dia harus menyerahkan tahta yang terkuat di Asia karena hal-hal lain sebelumnya, dan kali ini pertempuran yang terkuat di dunia baginya untuk merebut kembali miliknya. Panggung kemuliaan. Sekarang kemajuan pengisiannya telah mencapai 90%, bahkan Bogut telah mati di tangannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bersaing dengannya, maka pertempuran terkuat di dunia adalah pertempuran penobatannya, tidak peduli apa yang terjadi saat itu. Waktu, dia harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Aku akan ke sana tepat waktu, kata Stephen. Oke. Semoga nilaimu bagus. Ujung telepon yang lain menutup telepon setelah selesai berbicara. Setelah itu, Stephen menemukan komputer dan membuka kotak surat Yamada-kun. Menurutnya, sejak dia dihubungi di sana, dia juga harus menghubungi Yamada-kun. Sebelumnya, ketika dia masih menggunakan identitas Yamada-kun, dia tidak meninggalkan panggilan telepon ke panitia penyelenggara pertempuran terkuat di dunia. Mereka hanya memberikan satu alamat email, jadi jika mereka ingin mengundang Yamada-kun, mereka harus menggunakan alamat email tersebut. Setelah membuka kotak surat Yamada-kun, Stephen melihat surat undangan dari panitia penyelenggara. Isi surat undangan tersebut mirip dengan isi panggilan telepon, yaitu undangan untuk ikut serta dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Yang mengejutkan Stephen adalah ada dua email yang belum dibaca di kotak suratnya, satu dari panitia penyelenggara pertempuran terkuat di dunia, dan satu lagi dari Pohon Kehidupan. Pohon Kehidupan benar-benar menjawab. Stephen ingat bahwa dia baru saja membalas Pohon Kehidupan beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Pohon Kehidupan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan apakah dia menggelapkan sesuatu di metaverse, selama Yamada-kun masih percaya bahwa dia adalah bagian dari Pohon Kehidupan. Stephen pertama-tama mengirim email yang mengonfirmasi partisipasi ke panitia penyelenggara pertempuran terkuat di dunia, dan kemudian membuka balasan Pohon Kehidupan. Tuan Yamada, kami telah menerima balasan Anda. Kami setuju dengan semua yang Anda katakan. Tuan Yamada, kami bersedia mendiskusikan beberapa masalah dengan Anda secara terbuka. Menurut pendapat kami, identitas Anda diragukan. Seorang teman lama dari Pohon Kehidupan kami memiliki hubungan yang sangat dalam. Kami ingin Anda berterus terang untuk kami, dan pada gilirannya, kami akan memberitahu Anda sebuah rahasia besar. Saya dapat mengatakan ini, jika Anda adalah apa yang kami pikirkan jika Anda adalah orang yang Anda cintai, maka ini rahasia akan memiliki arti penting yang unik bagi Anda dapat memikirkannya. Dengan hati-hati, kami dapat memberi Anda cukup waktu, selama Anda menjawab pertanyaan dengan tulus. Pertanyaan ini adalah, siapa Anda? Melihat email dari Tree of Hidup, Stephen tahu bahwa Pohon Kehidupan memiliki tingkat kecurigaan yang sangat tinggi tentang identitas Yamada-kun, dan mereka hampir menanyakannya secara langsung apakah dia adalah Stephen. Lagi pula, ada terlalu banyak tumpang tindih antara Stephen dan Yamada-kun, dan Stephen tidak berharap untuk merahasiakan masalah ini terlalu lama. Namun, yang mengejutkannya, Pohon Kehidupan tampaknya tidak. Mereka bahkan bersedia menawarkan rahasia sebagai imbalan atas pengakuan identitasnya. Apa ini?
Berbicara secara logis, karena pohon kehidupan mencurigai ada yang salah dengan identitas Yamada-kun, dia harus meninggalkannya. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak pengaruh pada pohon kehidupan sekarang, jadi mengapa dia harus bertukar apa yang disebut rahasia kebenaran kain wol? Bahkan jika mereka tahu bahwa Yamada-kun adalah Stephen, lalu kenapa? Mungkinkah mereka berani terus bekerja sama dengannya setelah mengetahuinya? Saya dan pohon kehidupan adalah musuh yang mematikan, jenis yang tidak akan pernah mati jika mereka tahu bahwa Yamada-kun adalah Stephen. Bagaimana mereka berani bekerja sama dengan Yamada-kun? Pada saat ini, Stephen tiba-tiba teringat tebakannya bahwa hubungan antara Bogut dan pemimpin pohon kehidupan mungkin tidak terlalu harmonis. Dugaan ini mungkin berguna sebelumnya, tapi sekarang jelas tidak ada artinya karena Bogut sudah mati. Sebelumnya, dia mengira bahwa pemimpin pohon kehidupan mungkin membutuhkannya untuk menahan Bogut, jadi dia terus berusaha menghubunginya, tetapi sekarang Bogut sudah mati, pemimpin pohon kehidupan tidak perlu menghubunginya lagi. Ya, mengapa saya mengirim email seperti itu kepada diri saya sendiri? Stephen tidak bisa memahaminya. Tidak sulit baginya untuk mengakui bahwa dia adalah Yamada-kun, karena identitas ini tidak terlalu penting sekarang, tetapi dia sama sekali tidak mau berinisiatif untuk mengaku pada pohon kehidupan, apalagi pohon kehidupan telah menetapkan syarat. Jika dia mengaku ya, bukankah itu dianggap sebagai kerja sama dengan pohon kehidupan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima bagaimanapun caranya. Tetapi pertanyaan lainnya adalah, apa yang disebut rahasia besar dari pohon kehidupan? Dimahkotai oleh pohon kehidupan dengan kata, langit besar, itu pasti rahasia yang sangat kuat. Stephen bukanlah orang yang meledak dengan rasa ingin tahu, tetapi dia masih sangat tertarik dengan apa yang disebut rahasia besar pohon kehidupan. Jadi saat ini, Stephen menjadi sedikit terjerat. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan identitas yang nilainya kecil sebagai ganti apa yang disebut rahasia besar dari pohon kehidupan. Jika dia berubah, dia akan bekerja sama dengan pohon kehidupan jika Anda tidak mengubahnya, maka jika rahasianya terlalu penting, bukankah itu akan sia-sia? Setelah memikirkannya, Stephen mematikan komputer dan tidak membalas pohon kehidupan. Dia tidak ingin membuat keputusan terlalu dini, dan ingin menunggu dan melihat, karena dia memperhatikan bahwa pohon kehidupan tampaknya lebih cemas daripada dia. Jika demikian, tunggu sebentar lagi, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.